Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ngesti Urip. Mari kita malam kali ini mari kita berbincang-bincang, ngobrol lah, ataupun membahas sesuatu. Semoga ini nanti membawa manfaat, baik manfaat untuk diri saya sendiri dan keluarga, juga manfaat untuk rekan-rekan semua. Coba kita bahas rumus, sedikit rumus dalam kehidupan, karena sesungguhnya dalam kehidupan ini ada rumus-rumusnya ya. Tapi untuk menemukan sebuah rumus-rumus kehidupan itu tidaklah mudah gitu. Ya ibarat apapun lah, baik itu dalam segi lahiriah maupun dari segi batin itu ada rumus-rumusnya. Ya kita taunya rumus itu nanti kalau udah praktek ya. Contoh seorang tukang servis motor gitu. Dia mau memecahkan ataupun memperbaiki sebuah kerusakan yang dia sendiri itu belum tahu caranya. Nah, itu tentu kan dia berusaha mencari. Nah, berusaha mencari itu kadang bisa langsung ketemu, tapi kadang ya tidak langsung ketemu, perlu percobaan yang berulang-ulang. Ya, itu bukan hanya di dalam bidang servis motor aja, bukan, tapi dalam bidang-bidang yang lain, dalam sisi-sisi kehidupan ini sebenarnya ada rumusnya ya. Nah, rumus-rumus itu kita ketahui karena kita mempraktekkan sesuatu. Nah, dipraktekkan yang berulang, hasilnya sama, nah itulah rumus dalam kehidupan. Ya, kali ini coba kita membahas rumus kehidupan yang berkaitan dengan doa. Sebagai umat muslim biasalah berdoa itu ya, ataupun amalan ya, yang berkaitan dengan rezeki. Kalau kita amati bersama, banyak sekali ya, apalagi zaman sekarang itu ada internet, di YouTube itu bertebaran, di Google bertebaran, di Facebook bertebaran doa-doa yang berkaitan dengan rezeki. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, tidak, semuanya baik dan semuanya benar, begitu. Cuma titik masalahnya itu si pengamal itu kadang kurang memperhatikan yang ada yang terjadi pada dirinya gitu. Ya, seperti yang diceritakan rekan saya, bahwa dia pernah mengamalkan sebuah amalan rezeki, dia berhasil mencapai lonjakan rezeki yang drastis lah begitu. Namun suatu saat dia jatuh. Ya manusiawi, dia ingin mengamalkan lagi. Menurut pengalaman dia dalam bidang rezekinya tentunya, karena dia jatuh terjun bebas, wajar dia ingin naik lagi, begitu, itu manusiawi. Dia mencoba mengamalkan apa yang pernah dia amalkan lagi, mengulang lagi lah, begitu ceritanya. Kenapa tidak melonjak lagi grafik ekonominya seperti yang pengalaman sebelumnya? Nah, inilah yang kita renungkan, dan ini banyak terjadi di kalangan para penonton begitu ya. Contoh ya, banyak terjadi. Ini kadang ada yang mungkin bergemam dalam hati ataupun dalam batinnya, ini saya sudah mengamalkan ini, kenapa belum ada hasilnya? Itu saya rasa cukup banyak yang istilahnya itu merasakan ataupun mungkin tanda tanya, ataupun mungkin malah yang terjadi adalah buruk sangka kepada Allah. Banyak sekali yang terjadi. Nah, kenapa itu semua ya? Misalkan si A berhasil, si B kurang berhasil. Nah, apa ada yang salah? Mungkin amalannya sama saja, yang diamalkan, bunyi lafaz apa yang dibaca itu mungkin sama. Kenapa satu berhasil yang satu tidak, begitu? Nah, inilah yang perlu dicermati. Begini,
Dari analisa ya, analisa dari apa yang diceritakan teman saya, awal dia mengamalkan doa penderas rezeki untuk meningkatkan peningkatan rezeki berhasil total, grafiknya naik, karena dalam diri teman saya itu tidak ada hambatan yang sifatnya menghambat jalannya rezeki. Namun beberapa periode kemudian, di saat dianya ini mengalami lonjakan rezeki, lalu ada sebuah cobaan, dia dihambat. Ya, bahasa mudahnya ada hambatan rezeki pada dia, sehingga dia terjun bebas. Nah, lalu dia mengamalkan lagi, kenapa tidak bisa melonjak lagi masalah rezekinya begitu. Bentar ya, sambil merokok. Kenapa dia tidak bisa melonjak lagi ya dalam tahap kedua itu? Nah, disinilah dia kurang koreksi bahwa ada sesuatu yang menghambat dalam dirinya, diabaikan. Seharusnya ya, sebaiknya ya, bukan seharusnya, sebaiknya kalau menghadapi langkah seperti itu, yang diutamakan itu bukan masalah penderas rezekinya, tapi yang diutamakan adalah menetralisir penghalang-penghalang itu dulu sebelum menginjak mengamalkan doa rezekinya. Alangkah baiknya begitu ya. Yang terjadi pada mungkin orang-orang yang merasa kurang berhasil dalam mengamalkan doa rezeki, misalkan saya sudah mengamalkan ini, kok kurang berhasil, mungkin kurang memperhatikan hal itu. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi pada dirinya, kurang diperhatikan. Yang terjadi ya seperti itu. Saya beri ilustrasi sebuah gambaran ya, sebagai perenungan. Nah, ilustrasi ini sebenarnya berulang-ulang saya sampaikan pada rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang sudah kenal lama di dunia maya dulu, sudah saya sampaikan berulang-ulang. Ini sebuah rumus untuk memecahkan masalah apapun lah, terutama yang problem-problem kehidupan yang berkaitan dengan gangguan mistik ya. Bisa jadi itu sulit keturunan, bisa jadi itu sulit jodoh, bisa jadi itu sulit rezeki dan lain-lain. Kalau kita mengalami sebuah hambatan seperti itu, misal sulit jodoh, ini langkah awalnya dihilangkan penghalangnya itu dulu, ataupun sulit keturunan. Langkah awalnya tidak langsung minta keturunan, jangan dulu. Alangkah sebaiknya begitu, tapi dihilangkan dulu ataupun dicari dulu. Kenapa sulit keturunan? Dicari dulu. Kalau ketemu, misalkan ada penghalangnya, ya itu penghalangnya itu dihilangkan dulu. Kalau penghalangnya sudah hilang, barulah langkah selanjutnya adalah berdoa sesuai yang dihajatkan. Misalkan dalam bidang rezeki, misalkan dalam bidang jodoh, misalkan dalam bidang keturunan, itu hanya sebagai misal. Saya kasih ilustrasi ya, kembali ke ilustrasi, sampai lupa saya tadi akan mengilustrasikan tapi saya lupa. Saya kasih ilustrasi sebuah gambaran, ini direnungkan ya. Begini, motor, sepeda motor ya, itu selang bensinnya yang dari tangki ke mesin itu tersumbat. Ya, saya ulang, motor yang selangnya tersumbat, selang bensin maksudnya tersumbat. Ini motor ini macet karena selang bensinnya tersumbat oleh kotoran ya. Nah, ketika Anda mengalami seperti itu, langkah apa yang Anda kerjakan? Ngisi bensin kah? Kalau Anda mengerjakan langkah yang sampai tempuh adalah mengisi bensin, walaupun diisi bensin 100 liter, tetap motor itu nggak mau jalan. Begitu. Dibawa ke bengkel. Nah, kalau dibawa ke bengkel, ada bengkel terdekat, lalu bengkel tersebut mencari, oh ini ada sumbatannya di selang bensinnya, tentu bengkel tersebut membersihkan dulu.
sumbatan yang ada di selang dibersihkan agar bensinnya berjalan dengan lancar. Kalau bensinnya berjalan dengan lancar, tentu motornya bisa jalan. Sama kan? Ketika seseorang menghadapi sebuah problem kehidupan, apalagi problem tersebut ada kaitannya, ada hambatan mistik yang bersifat, ada hambatan gaib, entah itu menghambat jodoh, entah itu menghambat rezeki, entah itu menghambat keturunan. Nah, tentu dibersihkan dulu hambatan-hambatan tersebut, seperti motor tadi. Jadi motor itu sebagai gambaran diri orang yang terganggu tersebut, bensin ataupun bahan bakar ini gambaran doa-doa yang diamalkan. Kenapa belum dikabulkan? Bukan belum dikabulkan, tapi langkahnya kurang tepat. Nah, maka ya yang terjadi ya seperti yang dialami teman saya tadi, gitu. Periode pertama dia berhasil melonjak, mengamalkan sebuah doa rezeki untuk penderas rezeki, dia berhasil melonjak drastis karena saat itu dia belum ada hambatan rezeki. Nah, di periode selanjutnya dia berusaha mengamalkan lagi, belum bisa naik karena saat itu dia ngalami sebuah hambatan rezeki. Nah, ketika dia ngalami hambatan rezeki, dia mencoba ataupun berusaha mengamalkan doa penderas rezeki, ya seperti motor tadi, motor tersumbat selang bensinnya kok dikasih bensin 100 liter, ya langkahnya kurang tepat lah, gitu. Langkah yang tepat adalah membersihkan selang bensinnya. Ya, seperti teman saya tadi, seharusnya langkah yang tepat adalah berikhtiar membersihkan hambatan-hambatan rezeki yang menimpa dirinya. Nah, setelah hambatan-hambatan itu berhasil dibersihkan, barulah mengamalkan doa kerezekian. Nah, begitu tipnya ya, begitu tipnya. Ini rumus ya, rumus dalam mengamalkan doa-doa yang berkaitan lah, misalkan untuk jodoh ataupun untuk rezeki ataupun untuk keturunan. Nah, itu perlu tahu rumus-rumusnya. Ya, rumusnya seperti itu. Kalau dalam diri itu tidak ada hambatan, ya oke, itu jalan kok, jalan. Nah, namun ketika ada hambatan, ya sebenarnya setiap hambatan itu ada tanda-tandanya, ada yang insya Allah lain kali lah saya jelaskan di video yang kesempatan yang lain. Oh, orang sulit rezeki itu ada tandanya apa? Ada. Karena setiap kejadian sekecil apapun di dunia ini ada tanda-tandanya. Tidak ada yang tidak ada tandanya. Nah, diadakannya tanda-tanda tersebut agar kita itu bisa mengetahui. Nah, gitu. Agar bisa kita mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita. Kenapa saya mengalami tanda seperti ini? Kenapa saya mengalami seperti itu? Nah, itu adalah sebuah tanda, gitu. Tapi kadang ya tidak semua orang cermat dalam pengamatan tanda-tanda ini, tidak semua orang cermat, begitu. Ya, semoga dengan uraian sedikit tadi paling tidak kita bisa merenungi tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita alami. Syukur-syukur apa yang saya uraikan ini bisa membawa manfaat bagi diri saya maupun bagi orang lain. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.